Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan judul satu pekan ini, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Dan kita telah masuk di pelajaran hari Senin 7 Maret 2022 dengan judul Oleh Iman Abraham. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah namamu Allah kami yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang kami sembah siang dan malam. Saat ini kami kembali belajar sekolah Sabat di pelajaran hari Senin. Berikan kami kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memahaminya, serta membawa iman kami lebih setia hanya kepadamu saja. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, di pelajaran sekolah Sabat, di pelajaran hari Senin, mengajak kita agar kita kembali tetap membaca kitab Ibrani pasal 11. Terkhusus dalam Ibrani 11 ayat 1, di mana mendefinisikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian itu memberikan daftar orang-orang yang setia dari sejarah Israel yang menjadi contoh apa itu iman, dan itu menunjukkan bagaimana mereka mewujudkan iman itu melalui perbuatan mereka. Lebih lengkapnya kita boleh membaca Ibrani 11 ayat 1 sampai 19, di mana di sana menyatakan bagaimana pahlawan-pahlawan iman itu melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dan menjadi suatu teladan bagi kita. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, Abraham mungkin adalah karakter terpenting dalam pasal ini. Tindakan iman Abraham yang terakhir secara khusus memberi petunjuk tentang sifat iman yang sejati, di mana Ibrani mencatat bahwa instruksi Allah kepada Abraham supaya ia mempersembahkan Ishak sebagai korban tampaknya menyiratkan kontradiksi di pihak Allah, di mana yang dicatat dalam Ibrani 11 ayat 17 dan 18. Ishak bukanlah satu-satunya anak Abraham. Ada Ismail, adalah anak sulung Abraham. Tetapi Tuhan telah memberitahu bahwa bahwa tidak apa-apa baginya untuk menerima permintaan Sarah dan mengusir Ismail dan ibunya, karena Tuhan akan menjaga mereka, dan juga karena keturunan Abraham akan dinamai melalui Ishak. Kita boleh baca lengkapnya Kejadian 21 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan, Kejadian 21 ayat 12 sampai 13. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Kita garis bawahi, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Bahkan sebelum Ishak lahir, Allah sudah menyatakan bahwa Allah akan menyatakan perjanjiannya dengan Ishak. Kita boleh baca dalam Kejadian 17 mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Saudaraku, namun dalam pasal berikutnya Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Instruksi Tuhan dalam Kejadian 22 tampaknya sangat bertentangan dengan janji Tuhan dalam Kejadian 12 sampai 21. Ibrani menyimpulkan bahwa Abraham secara luar biasa memecahkan teka-teki itu dengan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan akan membangkitkan Ishak setelah dia mempersembahkannya. Ini luar biasa karena belum ada yang dibangkitkan, namun tampaknya pengalaman Abraham sebelumnya dengan Tuhan menentukannya pada kesimpulan itu. Saudaraku, Ibrani 11 ayat 12 mencatat bahwa Ishak dikandung oleh kuasa Allah dari seseorang yang telah mati pucuk. Paulus juga mencatat bahwa meskipun Abraham telah mati pucuk dan Sarah mandul,
Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Karena ia percaya bahwa Allah menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, jadi Abraham pasti berasumsi bahwa jika Tuhan dalam arti tertentu telah memberikan hidup kepada Ishak dari antara orang mati, dia dapat melakukannya lagi dalam pimpinan Tuhan di masa lalu. Abraham melihat isyarat tentang apa yang bisa dia lakukan di masa depan. Timbul suatu pertanyaan. Mengapa merenungkan bagaimana Tuhan telah memimpin hidup kita di masa lalu sangat penting dalam mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepadanya saat sekarang ini? Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, suatu pelajaran yang berharga bagi kami untuk dapat kami renungkan hingga hubungan kami lebih berkualitas dengan Tuhan dan iman kami semakin teguh dalam berpengharapan menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kiranya berkat-Mu menjadi bagian semua pemirsa yang sakit Tuhan sembuhkan. Bila ada karena virus corona, Tuhan lenyapkan segala virus dalam tubuhnya, netralisir peredaran darahnya, denyut jantungnya, imun tubuhnya Tuhan kuatkan sehingga lepas dari virus dan kembali dapat melayani dalam pekerjaan Tuhan. Bila ada dalam keadaan duka, Tuhan hibur, berikan penghiburan sejati dari sorga sehingga mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan di saat mereka berduka dan mereka berserah hanya pada Tuhan. Bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya, berikan berkat Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki atas hidupnya, rancangan damai sejahtera. Bila ada dalam pergumulan, Tuhan menangkan mereka untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, banyak yang harus kami pinta, namun Tuhan mengetahui apa kebutuhan kami dan Tuhan akan memberikannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sempurnakan doa kami dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.